Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Di cerita kali ini, kisah yang akan dibawakan berjudul Arwah Perawan Terakhir, kisah terlarang dari sumur tua di Banyuwangi. Namaku Ardi, aku seorang penulis naskah film dokumenter, dan akhir-akhir ini, lebih banyak menulis untuk kanal YouTube bertema horor. Semua berawal dari satu email yang masuk ke redaksi. Isinya pendek, tak ada nama pengirim. Hanya tulisan, kalau kamu ingin tahu kenapa banyak gadis SMA hilang di tahun 1997 di Banyuwangi, datanglah ke Dusun Watu Ireng. Di sana ada sumur yang tak boleh dibuka, karena di dasarnya masih ada satu janji yang belum ditepati. Awalnya aku mengira ini lelucon. Tapi ada yang membuatku penasaran. Di tahun 1997, memang sempat terjadi penculikan misterius di wilayah timur Banyuwangi. Gadis-gadis muda, semuanya berusia antara 16 sampai 18 tahun, menghilang tanpa jejak. Tidak ada mayat, tidak ada saksi. Polisi sempat menyimpulkan, korban kabur karena trauma atau ikut sekte tertentu. Tapi semua keluarga mereka bersumpah, anak kami tidak akan pernah kabur. Mereka bukan tipe gadis seperti itu. Dan sejak saat itu, sumur tua di tengah ladang mulai dibicarakan. Tapi tak ada yang pernah membuktikannya. Sampai aku dan tim datang ke sana, dan kami menemukan yang tidak seharusnya ditemukan. Kami berangkat dari Surabaya pagi-pagi, membawa peralatan lengkap, kamera infrared, drone, logistik, serta 2 narasumber lokal yang siap mendampingi. Timku terdiri dari 3 orang, aku sendiri sebagai penulis sekaligus pemandu narasi, Rina sebagai juru kamera, dan Dika yang bertugas sebagai teknisi serta pendamping lokal. Kami tiba di desa Sumber Manjing sekitar pukul 2 siang. Udara panas, tapi angin terasa aneh, berembus dari arah timur, membawa aroma asin bercampur kemenyan. Kami dijemput oleh seorang pria tua, namanya Pak Sarta. Ia mengenakan ikat kepala dan sarung tua yang sudah lusuh. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Saya hanya bisa antar sampai batas dusun. Setelah itu, kalian sendiri yang putuskan mau lanjut atau tidak, katanya dengan suara berat. Kami mengangguk, tidak merasa curiga sedikit pun saat itu. Dusun Watu Ireng ternyata terletak sekitar 7 km dari jalan desa. Kami harus berjalan kaki menembus semak, melewati jalur yang hanya bisa dilalui motor trail. Selama perjalanan, Pak Sarta hanya diam. Tapi saat kami mulai memasuki kebun jati yang sepi, dia berhenti. Di depanku, berdiri sebuah pohon randu besar dengan lubang menganga di tengah batangnya. Seperti rongga hitam yang menghisap cahaya. Kalau kalian dengar suara anak menangis, jangan ditanggapi, kata Pak Sarta lirih. Aku menoleh, maksudnya, Pak. Dia tidak menjawab, tapi raut wajahnya tegang, tangannya gemetar saat menunjuk arah utara. Di balik pohon itu, ada sumur. Tapi sumurnya sudah dikunci, hanya bisa dibuka dengan tanah dari makam terakhir gadis yang hilang. Aku mencoba mencatat semua informasi. Tapi Rina mulai merasa tidak enak badan. Katanya udara di situ terlalu berat. Nafasnya pendek, dada seperti ditindih. Kami istirahat sebentar, lalu melanjutkan. Sekitar 15 menit kemudian, kami tiba di lokasi yang disebut. Sumur itu terletak di tengah ladang kosong, dikelilingi pagar kayu tua, dan di atasnya tergantung anyaman janur kuning yang sudah kering dan rapuh. Tapi yang paling mencolok adalah papan kayu yang ditancapkan di samping pagar. Bertuliskan, dilarang membuka penutup sumur. Bila kau masih perawan, kembalilah. Bila tidak, jangan menangis ketika dipanggil. Aku mengernyit, ini semacam larangan adat. Pak Sarta mengangguk. Sumur ini bukan sekadar tempat air. Ini adalah tempat penyimpanan sumpah yang dilanggar. Kami semua menelan ludah. Sore itu, kami mulai mengambil gambar. Rina merekam footage pohon-pohon sekitar, sumur tua, dan papan peringatan. Dika memasang kamera diam di dekat pagar sumur. Aku sendiri mulai mencatat dialog untuk narasi.
Tapi saat malam mulai turun, suasana berubah. Langit mendung, tapi tak ada hujan, angin berhenti, hening, sunyi, dan entah dari mana, terdengar suara perempuan menyanyi. Lembut, lirih, tapi syairnya, bukan bahasa Indonesia. Aku menatap Dika. Kau dengar? Dia mengangguk. Suara dari sumur. Kami mendekat. Kamera kami menyorot mulut sumur yang ditutup dengan batu bulat besar, beratnya kira-kira 200 kilo. Tapi dari celah kecil di antara batu dan bibir sumur, hembusan udara dingin keluar. Dan aroma melati bercampur darah. Rina jatuh pingsan di tempat. Kami panik, tapi saat kami mengangkat tubuhnya, dia berbisik lirih. Jangan buka, dia belum lengkap. Kami bergegas membawa Rina kembali ke pondok kecil yang sudah disiapkan di pinggir ladang. Malam itu, kami tidak kembali ke lokasi sumur. Tapi kamera yang kami pasang, merekam sesuatu. Besok paginya, kami memutar footage. Dan kami semua membeku. Rekaman malam hari memperlihatkan gerakan kabur, seperti ada yang berjalan di sekitar sumur. Lalu muncul sosok perempuan berbaju putih berdiri di balik pagar. Dia tidak melihat ke arah kamera. Tapi dalam 1 detik berikutnya, dia sudah berada di depan lensa. Wajahnya pucat, mata kosong, dan dari bawah gaunnya, menetes darah. Lalu terdengar suara, perawan terakhir belum kembali. Aku memutuskan mencari tahu lebih dalam. Dan itulah awal dari segalanya. Aku pergi ke balai desa, membuka kembali arsip tahun 1997. Dan di sana kutemukan nama-nama gadis yang hilang. Ada 9 orang, tapi 1 nama diblok, disensor dengan tinta hitam. Aku bertanya ke petugas. Dia menolak bicara, tapi seorang ibu tua yang duduk di pinggir kantor desa mendekatiku. Dia berbisik, nama yang dihapus itu adalah anak dukun besar. Dia ditumbalkan supaya sumpah pesugihan bapaknya tidak gagal. Dia adalah perawan terakhir, tapi dia lari, belum sempat dikorbankan. Jadi dia masih gentayangan. Dan dia yang menjaga sumur itu sekarang. Aku mengangguk, napasku sesak. Seketika, semua potongan mulai menyatu. Sumur itu bukan sekadar tempat menyimpan tubuh, tapi tempat menyimpan perjanjian. Dan selama perawan terakhir belum dikembalikan, arwah yang lain tidak bisa tenang. Dan setiap tahun, menjelang malam 1 suro, sumur itu memanggil. Memanggil perempuan muda, yang masih suci, yang sendirian, untuk dijadikan ganti. Kami kembali ke pondok kecil dengan kepala penuh pertanyaan. Rina masih lemas, tapi sejak terbangun tadi malam, ia mulai berperilaku aneh. Ia berbicara sendiri, matanya sesekali kosong, seperti tak mengenali kami. Rina, kamu kenapa? Ia menjawab pelan, tapi bukan dengan suaranya sendiri. 9 sudah ditelan, tapi 1 melarikan diri. Ia belum ditebus. Dika dan aku saling pandang. Kami tidak percaya sepenuhnya dengan yang terjadi, tapi semua terlalu nyata untuk diabaikan. Aku mulai menulis ulang naskah menjadi semacam investigasi sejarah. Jika yang dikatakan ibu tua itu benar, maka akar masalahnya bukan hanya pada sumur, melainkan pada dukun pesugihan yang disebut sebagai ayah dari perawan terakhir. Dan 1 nama mencuat dalam banyak catatan lama, Ki Sontani. Namanya tidak muncul di media, tapi banyak disebut dalam laporan tak resmi warga sebagai tokoh spiritual gelap di Banyuwangi tahun 90-an. Ia terkenal dengan ritual Tepas Loro Jiwo, ritual yang menukar kesuksesan dengan 2 jiwa perempuan suci. 1 dikorbankan hidup-hidup, 1 dijadikan penjaga alam perantara. Dan konon, dia gagal, karena anaknya sendiri, calon tumbal terakhir, melarikan diri di malam penyembelihan. Aku mencari keberadaan Ki Sontani. Menurut beberapa warga, rumahnya dibakar massa pada tahun 1999, tapi fondasinya masih ada di pinggir Bukit Barat. Kami memutuskan untuk ke sana sebelum matahari terbenam. Perjalanan ke bekas rumah Ki Sontani memakan waktu 45 menit jalan kaki melewati jalan setapak penuh akar dan batu. Sesampainya di lokasi,
kami menemukan puing batu bata merah membentuk pola lingkaran. Dan tepat di tengahnya, sebuah batu datar dengan guratan simbol kuno. Di antara celahnya, tumbuh rumput hitam seperti arang. Aku menginjak satu, dan langsung merasa seperti ditarik. Pusing, telinga berdenging, dan di mataku, melintas bayangan perempuan berbalut kain putih, melompat ke dalam api. Aku terjatuh, Dika menarikku keluar, tapi Rina mendekati batu datar itu. Dengan pelan, ia mulai meraba guratannya, dan berkata, dia janji nggak akan mengorbankan anaknya. Tapi jin itu minta ganti dari darah sendiri. Dan dia kabur, dia kabur, dia kabur, ia menjerit, lalu pingsan. Kami kembali ke pondok menjelang maghrib. Dari balik bukit, samar-samar terdengar bunyi kentongan dan suara gamelan. Tapi desa terdekat jauhnya hampir 10 km. Kami tahu, itu bukan suara dari manusia. Malam itu, Dika mulai mimpi buruk. Ia tidur sambil menggigil, terus menggumam, dia di sumur, dia nunggu. Aku duduk di depan pintu, menjaga. Jam menunjukkan pukul 1.53 dini hari. Lalu tiba-tiba, ada yang mengetuk. 3 kali, pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku melompat. Aku intip dari lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi di tanah depan pondok, ada jejak kaki kecil, seperti kaki anak perempuan, penuh lumpur merah, mengarah ke sumur. Aku menoleh ke Dika. Dia tidak ada di tempat tidur. Aku langsung keluar. Hujan turun rintik-rintik. Kabut tebal. Aku menyusuri jejak kaki itu, menerobos semak. Dan sampai di pagar sumur, aku melihat Dika. Dia berdiri di tepi sumur. Matanya kosong. Tangan kirinya memegang janur kuning basah. Aku harus buka ini, Van, katanya pelan. Dia janji, kita akan bebas kalau aku kasih satu lagi. Aku tarik lengannya. Tapi dia kuat sekali. Lalu dia memegang batu penutup sumur, dan menggesernya. Suara itu, suara dari dasar sumur, keluar seperti raungan. Dan dari dalamnya, naik asap putih. Berputar-putar seperti kabut, lalu membentuk sosok perempuan. Perempuan itu tidak punya mata. Mukanya datar, tidak ada hidung, tidak ada bibir. Hanya kulit putih pucat. Tapi di dada kirinya, tertulis satu huruf. S. Sebelum aku sempat bereaksi, dia menoleh ke arahku. Dan dalam pikiranku, terdengar suara, bukan dari telinga. Aku, yang terakhir, tapi belum selesai. Yang membuka, harus menutup. Dika jatuh, mulutnya berbusa. Kami kembali ke kota esok paginya. Dika koma, Rina masih linglung. Dan aku mulai mengerti. Sumur itu bukan sekadar wadah kutukan. Itu penjara, dan satu arwah belum dipulangkan. Karena perawan terakhir masih hidup. Dan dia, bukan hantu. Dia, ada di antara kita. Setelah insiden sumur malam itu, kami memutuskan menghentikan syuting. Rina dilarikan kembali ke Surabaya, ia mulai mengalami disosiasi, bicara dalam dua suara berbeda, dan tidak bisa mengenali ibunya sendiri. Dika belum sadar, ia masih dalam kondisi koma ringan di rumah sakit daerah Banyuwangi. Dan aku tahu aku harus menyelesaikan cerita ini. Bukan sebagai dokumentasi konten horor, tapi karena aku merasa semua ini belum selesai. Aku kembali ke rumah Pak Sarta. Wajahnya terlihat lebih suram dari sebelumnya. Ia tahu apa yang telah kami lakukan. Sumur itu bukan tempat untuk dibuka, katanya tanpa menoleh. Kau sudah bangunkan dia. Sekarang, dia akan mencari. Aku bertanya langsung, siapa gadis itu, Pak? Yang disebut sebagai perawan terakhir. Pak Sarta menghela napas panjang. Lalu, pelan-pelan ia membuka kisah kelam itu. Namanya Saraswati, anak Ki Sontani. Ia lahir dari hubungan yang tak sah, tapi suci. Waktu Ki Sontani melakukan ritual tepas loro jiwo, ia diminta menyerahkan anak kandungnya sendiri sebagai tumbal perawan. Tapi Saraswati kabur sebelum malam purnama. Ia lari ke laut, dan tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang bilang ia bunuh diri, tapi tidak ada yang pernah melihat mayatnya. Karena pengorbanannya tidak lengkap, iblis dari perjanjian itu marah, dan mulai menagih jiwa lain sebagai ganti.
Maka sejak tahun 1997, tiap tahun akan ada satu gadis hilang sebagai pengganti Saraswati. Tapi sampai sekarang, arwah Saraswati belum bisa pergi. Karena ia bukan arwah biasa. Ia adalah perawan yang tak pernah mati. Aku menggigil, "Pak, kalau dia masih hidup, atau tubuhnya belum ditemukan, kenapa sumur itu masih aktif?" Pak Sarta menatapku, "Karena ada satu orang yang tahu di mana Saraswati, dan menyembunyikannya selama 20 tahun. Aku tak bisa percaya dengan apa yang ku dengar. Tapi hatiku menuntun pada satu pertanyaan. Siapa yang menyembunyikannya? Petunjuk itu membawaku ke satu nama, Bu Ratna, seorang dukun pijat tua yang dulu dikenal sebagai bidan kampung. Dari cerita warga, dialah orang terakhir yang melihat Saraswati sebelum hilang. Aku menemuinya di rumah kayu tua, di tengah kebun tebu. Bu Ratna buta, tapi suaranya tegas, dan entah bagaimana, seperti sudah tahu kedatanganku. "Kau datang dari sumur itu?" "Ya." Aku mengangguk pelan, lalu dengan suara gemetar aku bertanya, "Bu, Saraswati masih hidup?" Bu Ratna tersenyum samar, dan kemudian menjawab dengan kalimat yang akan mengubah segalanya. "Bukan, Saraswati adalah ibumu." Dunia seolah berhenti. Tubuhku membeku. Bu Ratna menyambung, "Kau bukan cucuku, tapi ibumu adalah Saraswati. Ia datang ke rumah ini tahun 2001, dalam keadaan hamil, dan luka di seluruh tubuh. Ia bilang, dia diburu oleh makhluk dari perjanjian bapaknya sendiri. Ia meninggalkanmu di depanku, lalu pergi ke sumur itu. Dan tak pernah kembali. Tapi, aku tahu, jiwanya tidak hilang. Karena tiap malam purnama, kau bicara sendiri saat tidur. Dengan suara yang bukan suaramu." Aku menjerit, ingatan masa kecil berputar, mimpi-mimpi aneh tentang perempuan di hutan, suara nyanyian yang terus membuntuti, perasaan seperti diawasi sejak kecil. Semuanya mulai masuk akal. Aku adalah darah Saraswati. Dan mungkin, aku yang seharusnya menyelesaikan perjanjian itu. Bu Ratna menggenggam tanganku. "Tapi kau masih punya pilihan. Satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, adalah mengembalikan tubuh Saraswati ke sumur. Atau, menawarkan tumbal baru." Aku terpaku. "Tumbal baru?" Bu Ratna menunduk. "Ya, tapi bukan perawan, melainkan, keturunan darah langsung." Aku berlari dari rumah itu. Tidak tahu kemana. Yang pasti, aku tidak bisa menerima takdir itu. Tapi malam itu, saat aku kembali ke rumah tempat kami menginap di kota, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Rina duduk di pojok kamar. Matanya kosong, dan di tangan kirinya, ia menggenggam foto tua, foto seorang gadis muda tahun 90-an. Aku mendekat, dan saat kulihat wajah di dalam foto itu, aku terjatuh. Itu, wajah ibuku, Saraswati. Tapi Rina, bukan sedang melihat foto. Ia sedang menjadi Saraswati. "Aku menunggumu kembali, nak. Tapi kalau kau tidak mau menggantikanku, maka, kau akan menemaniku selamanya." Aku tidak bisa tidur malam itu. Wajah Saraswati, ibuku, terus muncul dalam bayanganku. Tapi kali ini, tidak sebagai kenangan, melainkan sebagai roh yang meminta aku menggantikannya. Rina masih di kamar, duduk di lantai dengan tatapan kosong. Tangannya kaku memegang foto tua ibuku, seperti tak bisa dilepaskan. Aku mencoba menariknya, tapi kulitnya seperti melepuh saat disentuh. "Dia, sudah mulai masuk ke tubuh ini," bisiknya lirih. "Karena kau menolak, maka dia cari tubuh lain." Aku panik, aku tak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan tubuh Saraswati yang asli. Jika jenazah ibuku benar-benar belum dikubur secara layak, maka arwahnya akan terus gentayangan. Dan kutukan sumur itu akan terus menuntut darah. Aku kembali ke dusun Watu Ireng. Sendirian, Pak Sarta menolak menemani. Bahkan warga lain menutup pintu rapat-rapat begitu tahu aku datang. Jam 3 sore, aku sampai di tepi ladang. Langit mendung, angin berhenti.
Sumur itu masih di tempatnya. Tapi kali ini, janur-janur kuning di sekeliling pagar sudah hangus terbakar. Seolah ada yang keluar dari dalam. Aku menyalakan kamera, bukan untuk konten, tapi agar jika aku hilang, setidaknya ada yang tahu apa yang kulakukan. Aku masuk, perlahan ku dekati bibir sumur. Udara dingin menyergap, tapi tidak ada suara. Aku menyorotkan senter ke dalam, dan kulihat ada sesuatu di bawah. Seperti kain putih panjang, melayang. Aku tahu itu bukan ilusi. Aku tahu, itu jenazah ibuku. Dan di sekelilingnya, ada tulang-tulang lain. 9. Melingkar, seperti pagar. Aku harus turun. Dengan tali tambang yang kutemukan di gudang pondok, aku mengikat tubuhku. Pelan-pelan, aku menuruni sumur. Setiap meter terasa seperti turun ke perut bumi. Udara semakin dingin, dindingnya basah oleh lumut dan darah kering. Dan akhirnya, aku sampai di dasar. Di depanku, terbujur tubuh wanita berpakaian putih, membatu. Kulitnya pucat kebiruan, wajahnya separuh membusuk, tapi masih bisa dikenali. Itu Saraswati. Dan saat aku menyentuh kainnya, suara-suara muncul. Raungan, isakan, jeritan 9 gadis yang dikorbankan. Kembalikan dia, atau kamu yang kami ambil. Aku mulai menggali dengan tangan kosong. Di dasar sumur, tepat di bawah tubuh ibuku, ada kotak kayu, berukir mantra kuno. Aku buka, isinya, gelang bayi, gunting pusar berkarat, dan secarik surat. Surat itu ditulis dengan tangan tremor. Untuk anakku, jika kau membaca ini, berarti kutukan telah bangkit kembali. Aku bukan ingin meninggalkanmu, aku menyelamatkanmu, karena darahmu adalah kunci. Jika kau kuburkan tubuhku di tanah leluhur, maka semua akan selesai. Tapi jika kau gagal, maka darahmu akan menjadi gerbang bagi iblis pesugihan berikutnya. Tanganku gemetar, aku tahu, hanya satu cara untuk menyelesaikan semua ini. Bawa tubuh Saraswati keluar dari sumur, dan kuburkan di tanah asli keluarga. Masalahnya, aku tidak tahu di mana. Tapi malam itu, saat aku kembali ke atas, ada yang menungguku. Bu Ratna. Ia berdiri di tepi ladang dengan tongkat, didampingi Pasarta. Tanah leluhur Saraswati, bukan di sini, katanya. Melainkan, di desa pesisir bernama Segara Gunung. Tempat ia lahir, tapi desa itu sudah tenggelam. Aku kaget, lalu, bagaimana saya bisa menguburkannya? Bu Ratna menyerahkan botol kecil berisi tanah hitam. Ini tanah dari Segara Gunung yang kami ambil sebelum desa itu hilang. Kuburkan tubuh ibumu dengan tanah ini, di tepi sumur. Tapi kau harus melakukannya sebelum matahari terbit besok. Jika tidak, Rina akan menjadi perawan penjaga berikutnya. Tanpa berpikir, aku menggali lubang di tepi sumur. Kubaringkan tubuh ibuku di dalamnya, dan menaburkan tanah hitam itu. Aku bacakan doa-doa, bukan dari kitab suci, tapi dari catatan mantra penenang arwah. Lalu aku tutup pelan-pelan. Saat terakhir tanah menutup wajahnya, sumur itu mengeluarkan suara keras. Seperti jeritan, lalu senyap. Dan dari balik kabut, samar-samar kulihat 9 gadis berjalan menjauh, menoleh padaku, dan tersenyum. Termasuk Saraswati. Lalu semuanya hilang. Pagi menjelang, Rina tersadar. Ia menangis, lalu memelukku tanpa berkata apa-apa. Dika juga mulai membaik, dan kamera kami, semuanya rusak, tapi footage terakhir tetap utuh. Video tentang bagaimana sebuah kutukan ditutup oleh darah sendiri. Dan setelah hari itu, sumur tua di Banyuwangi tak pernah memanggil lagi. Tapi setiap malam satu suro, kadang aku masih mencium bau melati dan darah saat menulis di ruang kerjaku. Seolah seseorang masih mengawasiku. 2 minggu setelah kami meninggalkan Banyuwangi, semuanya tampak tenang. Dika mulai bisa berjalan kembali. Rina mulai tersenyum, meski masih sering termenung saat hujan turun. Dan aku, mulai menulis ulang seluruh pengalaman ini, mencoba mengubahnya menjadi dokumenter panjang. Tapi di balik tenangnya hari-hari kami,
aku tahu satu hal pasti. Kutukan tidak benar-benar menghilang, ia hanya berganti bentuk. Suatu malam, sekitar pukul 2:03, aku menerima kiriman paket dari kurir tanpa identitas. Tidak ada nama pengirim, hanya ditulis, untuk yang menyelesaikan urusan Saraswati. Isi paketnya, sebuah cermin oval tua, berbingkai kayu hitam dengan motif janur dan bunga melati kering di atasnya. Di belakangnya, tertempel potongan kertas lusuh. 9 sudah pulang, tapi 10 masih berhutang. Aku kaget, kupandangi cermin itu. Awalnya hanya memantulkan bayanganku, tapi saat aku menoleh ke kiri, pantulannya tidak berubah. Cermin itu memperlihatkan sesuatu yang tak ada di ruangan. Dan malam itu, saat aku menutup laptop, suara bisikan terdengar jelas. Ibumu pulang, tapi jiwanya belum sampai. Keesokan paginya, aku menghubungi Bu Ratna. Nomornya tidak aktif. Aku mencoba kembali ke rumahnya di ladang tebu, tapi rumah itu sudah rata dengan tanah. Warga sekitar mengatakan rumah itu terbakar malam sebelum aku datang. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Tidak ada jenazah ditemukan. Bu Ratna, kami tidak pernah punya warga tua di daerah sini yang tinggal sendirian, kata kepala RT. Aku tercengang, lalu siapa yang bicara padaku? Siapa yang memberi tanah leluhur Saraswati? Dan satu pertanyaan yang lebih mencekam muncul di kepalaku. Apa mungkin, selama ini aku bicara, bukan dengan manusia? Hari-hari berikutnya semakin janggal. Cermin tua itu mulai berubah pantulan. Kadang, memperlihatkan sosok ibuku duduk di sudut kamar. Kadang, hanya sepasang mata merah menyala menatapku balik. Dan suatu malam, saat aku tertidur di sofa, aku bermimpi. Aku berada di dasar sumur, dikelilingi 9 gadis berpakaian putih. Mereka menatapku, lalu menyingkir. Dari tengah lingkaran itu, muncul sosok gadis kecil, memanggil pelan. Ayah, ayo pulang. Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan saat aku membuka pintu kamar, kulihat anak kecil berdiri di lorong. Dia menatapku, wajahnya pucat, rambut panjang, dan dia memegang boneka berlumur darah. Ayah bohong, ayah janji mau pulangkan dia, tapi dia masih di sini. Sejak hari itu, aku pindah rumah. Kuhancurkan cermin itu, kubakar bersama catatan-catatan ritual lama. Tapi Rina menghilang. Dia mengirim satu pesan terakhir. Aku kembali ke Banyuwangi. Aku mimpi, Saraswati minta tolong. Katanya, tubuhnya sudah dikubur. Tapi jiwanya tidak. Dia minta aku gantikan, agar anaknya tidak dipanggil kembali. Dan setelah itu, tidak ada yang bisa menemukan Rina lagi. 3 tahun berlalu, aku tidak pernah menceritakan cerita ini secara utuh dimanapun. Karena aku tahu, cerita ini bukan untuk ditonton. Ini cerita yang seharusnya ditutup selamanya. Tapi ada satu alasan aku menuliskannya untuk ruang sunyi. Agar kau tahu bahwa ada perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Ada janji yang terus menagih. Bahkan saat kau sudah lupa pernah membuatnya. Dan ada kutukan yang tidak hilang, hanya pindah ke tubuh lain. Jadi jika suatu malam, kau mencium bau melati dan besi berkarat di kamar tidurmu, dan mendengar suara perempuan menyanyi di pojok rumah, jangan cari sumbernya, jangan buka cermin, jangan tanya siapa yang datang. Karena bisa jadi, Saraswati belum pergi, dan kali ini, giliranmu yang dipanggil.